Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagaimana cara menyusui sambil berpuasa yang aman. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pertama sekali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Dan kami juga selalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Kita mulai pembahasan materinya. Yang namanya puasa itu tentu memiliki tantangan tersendiri bagi semua orang. Jadi bukan hanya orang yang berkebutuhan khusus, bukan hanya bagi ibu yang menyusui, tapi semua orang juga akan merasakan tantangan, apalagi jika di awal-awal puasa ya. Jadi khusus kali ini kita akan membahas bagaimana caranya seorang ibu yang menyusui memutuskan ikut berpuasa secara aman ya. Jadi ini topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, bagaimana sih kondisi ASI ibu ketika ibunya berpuasa? Nah, kondisi ASI ini kita bagi dua, yaitu secara kuantitatif dan juga secara kualitatif ya. Secara kuantitatif sebenarnya ASI ibu itu tetap terus diproduksi ya. Air susu ibu itu tetap terus diproduksi, cuma ketika misalnya seorang ibu itu dehidrasi, tentunya produksinya akan berkurang. Ketika ibu khawatir atau misalnya kelelahan, tentunya juga produksinya terganggu. Nah, ini yang mungkin yang ibu rasakan ketika ibu nanti berpuasa. Tetapi mungkin apabila ibu bisa menyikapi, misalnya ketika malam hari ibu banyak memerah ASINya, sebagai tambahan nanti kalau misalnya siang hari ibu produksi ASINya menurun, bisa ibu berikan ASI perahnya ke bayi Anda. Itu menyikapi kalau misalnya di siang hari produksi ASI ibu menurun ya. Sedangkan secara kualitatif ya, kualitas ASI itu secara umum tidak terpengaruh ya, baik secara makronutrisi maupun mikronutrisi ya. Secara makronutrisi, protein, lemak, dan juga karbohidratnya itu tidak berbeda bermakna ya. Tubuh si ibu akan selalu menggunakan cadangan gula, termasuk dari lemak-lemak atau cadangan lemak yang ibu punya. Namun bisa saja sedikit ada perubahan pada protein dan laktosa, tapi secara umum makronutrisinya tidak berbeda bermakna. Demikian juga dengan mikronutrisinya, namun hanya ada beberapa yang sedikit perubahan, yaitu zinc, magnesium, dan kalium. Artinya kalau misalnya ibu menyusui lalu memutuskan berpuasa, kondisi, kualitas, dan kuantitas ASI ibu tidak berbeda secara bermakna. Nah, mungkin saja ibu bertanya, apakah ada efek samping apabila saya berpuasa tetap menyusui bayi saya? Bagaimana dengan pertumbuhan bayi saya? Banyak literatur mengatakan bahwa parameter pertumbuhan bayi, parameter pertumbuhan diukur dari berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala, ternyata tidak berbeda bermakna ketika ibu berpuasa selama ibu menyusui. Artinya ibu menyusui, berpuasa, ternyata parameter pertumbuhan bayi ibu itu tidak akan berubah secara bermakna, tidak berbeda bermakna dibandingkan dengan yang tidak berpuasa ya. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kalau misalnya sudah ke efek pada bayi atau anak Anda, bagaimana dengan kondisi kesehatan ibu? Ada nggak berpengaruh nggak kira-kira berpuasa ini ketika ibu menyusui? Nah, pada umumnya jangankan ibu yang menyusui, semua orang itu akan mengalami, tubuhnya akan mengalami yang namanya adaptasi terhadap perubahan ya, perubahan metabolisme, di mana biasanya makannya itu teratur 3 kali sehari dan jamnya mungkin hampir sama, ini jamnya digeser. Tentunya pada awal-awal berpuasa akan terjadi yang namanya adaptasi metabolisme ibu. Tetapi
pada umumnya tidak akan ada perubahan kesehatan ibu ya. Tetapi yang mungkin ibu harus perhatikan adalah secara seksama kondisi kesehatan ibu ya. Yang paling utama adalah apakah ada keadaan dehidrasi pada ibu ya. Kalau misalnya ibu bertanya apa sih itu keadaan dehidrasi, nah keadaan dehidrasi ini adalah kekurangan cairan. Bisa ibu kita rasakan misalnya gejala pusing atau penglihatan sudah mulai berkunang-kunang atau kencingnya lebih sedikit dan warnanya lebih gelap. Nah kalau misalnya ini terjadi dan sangat berat terjadi pada ibu, bisa ibu pertimbangkan untuk tetap menyusui, tapi nanti puasanya dilakukan lain waktu. Nah ini bisa kita perhatikan ya. Nah pertimbangan khusus yang mungkin ibu harus perhatikan benar-benar ketika ibu sedang menyusui dan memutuskan ikut puasa. Yang pertama adalah usia bayi. Nah usia bayi itu dibagi dua ya, yang di bawah 6 bulan dan di atas 6 bulan. Kenapa dibagi atas usia 6 bulan? Karena kalau misalnya di bawah 6 bulan, itu diharapkan bayi mendapatkan ASI secara eksklusif. Artinya, bayi itu sangat ketergantungan dari produksi ASI ibu. Ya, banyak literatur juga mengatakan bahwa ibu dengan memiliki bayi di bawah usia 6 bulan boleh atau disarankan untuk menunda berpuasanya. Tetapi mungkin saja boleh, tapi harus diperhatikan dari aspek apakah ASI ibu ini mencukupi kecukupan pada bayinya. Tapi kalau misalnya ibu pinter, tadi saya katakan bahwa jika ibu di malam hari, ibu rajin pumping, rajin memerah ASI, itu bisa diberikan pada saat ibu berpuasa atau pada saat siang hari. Sedangkan kalau usia di atas 6 bulan, kita mungkin lebih tenang karena kecukupan nutrisi pada anak kita itu tidak hanya 100% dari ASI ya, bisa dari MPASI dan juga air putih walaupun tidak banyak ya. Jadi artinya dari ASI-nya ini oke, kalaupun berkurang masih ada kita harapkan pemenuhan nutrisinya dari MPASI-nya. Jadi bagi bayi yang usianya khususnya di bawah 6 bulan, kita harus perhatikan benar-benar tanda kecukupan ASI pada bayi kita. Apa saja? Itu bisa kita lihat. Misalnya berapa kali frekuensi ganti popok pada bayi Anda. Idealnya misalnya ketika bayinya pup atau kencing itu kita ganti popok misalnya 6 kali per 24 jam. Kita lihat apakah terjadi penurunan dari frekuensi mengganti popok ini. Kalau misalnya terjadi perubahan penurunan secara signifikan, berarti kemungkinan bayi Anda mengalami dehidrasi. Atau lihat jumlah, dan terutama misalnya kita lihat adalah warna kencing daripada bayi kita. Normalnya itu warna jernih, kalau misalnya dia warnanya kuning agak gelap, bisa menjadi penanda bahwa bayi kita dehidrasi ya. Suhu tubuh bayi juga bisa kita ukur. Kalau misalnya dia dehidrasi, maka suhu tubuhnya akan meningkat ya. Kalau misalnya bayi Anda rewel, itu penanda dari dia dehidrasi. Apalagi misalnya kalau bisa kita lihat matanya tampak agak cowong. Dan parameter objektifnya adalah bisa kita lihat dari berat badan anak kita. Jadi misalnya kita timbang berat badan anak ya. Tetapi untuk menimbang ini kita harus patokannya adalah KBM pada buku KIA ya, kenaikan berat minimal. Misalnya antara usia 1-2 bulan naiknya itu kan diharapkan sesuai KBM kurva buku KIA itu 900 gram ya. 2-3 bulan itu sampai dengan 800 gram dan seterusnya. Nanti di situ kita lihat. Kalau misalnya 1 bulan itu pada KBM naiknya diharapkan 800, berarti kalau dibagi 4 minggu diharapkan naiknya itu rata-rata 200 gram. Nah, jadi ini bisa jadi patokan kita apakah si bayi kita ini cukup ASI yang kita berikan. Nah, jadi ini tips yang mungkin bisa saya berikan, yaitu cara aman bagi ibu yang menyusui yang memutuskan untuk berpuasa. Yang pertama adalah ibu harus
mempersiapkan segala sesuatu. Apa saja yang harus ibu persiapkan? Ya hampir semuanya. Bila perlu ibu buat catatan. Besok mau ngapain? Apa saja yang harus dikerjakan? Menunya apa? Kapan masaknya? Dan siapa kira-kira yang bantu? Dan apakah semuanya sudah ready? Kalau misalnya sudah kita atur sedemikian rupa, maka besok ketika kita berpuasa itu akan lebih gampang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Yang kedua, usahakan pekerjaan-pekerjaan yang berat dilakukan pada saat jam tidak puasa, misalnya pada malam hari, misalnya ibu menggosok atau yang lainnya, itu sebaiknya dilakukan pada malam hari atau pada saat jam tidak berpuasa. Karena kalau misalnya kita lakukan pada saat jam berpuasa, di samping kita juga menyusui itu sudah berat. Dan kalau misalnya kita melakukan pekerjaan yang berat, tentu akan membuat semuanya akan terasa semakin berat ya. Yang ketiga adalah perbanyaklah minum pada saat malam hari ya. Perbanyak minum karena apa? Ini menjadi moral kita untuk memastikan produksi ASI tidak berkurang secara signifikan ya. Yang berikutnya adalah kurangi pekerjaan di luar atau paparan sinar matahari ya. Karena kalau misalnya kita terpapar sinar matahari atau kita kerja di luar ruangan pada saat siang hari, tentunya ini juga akan bisa memperparah keadaan dehidrasi ya. Dan yang berikutnya, mintalah dukungan suami atau anggota keluarga yang lain untuk berbagi dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi ingat, semakin berbagi semakin ringan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan suami atau anggota keluarga dekat itu bisa menjadi tulang punggung kita dalam membantu pekerjaan rumah kita ya. Yang berikutnya adalah perbanyak minum saat berbuka dan sebelum sahur ya. Jangan lupa ya, ini juga bisa membuat kita merasa dehidrasinya cepat hilang dan juga produksi ASINya juga akan tetap terjaga ya. Dan perhatikan kondisi kesehatan ibu ya. Biasanya pada saat berpuasa mungkin saja terjadi penurunan berat badan ibu, tetapi yang diharapkan adalah penurunan berat badan yang gradual ya, tidak yang signifikan ya. Misalnya idealnya itu terjadi penurunan berat badan ibu adalah setengah sampai 1 kilo per minggu, jangan lebih dari 1 kilogram. Kalau lebih dari 1 kilogram dicurigai terjadi perubahan metabolisme ibu yang signifikan ya, yang dramatis ya. Dan juga perhatikan suhu tubuh ibu ya, jangan sampai ibu juga merasa hangat dan panas. Kalau misalnya hangat dan panas berarti ibu juga sudah mengalami yang namanya dehidrasi yang lumayan ya. Dan untuk menjaga pasokan ASI ibu di kala siang hari, tentunya kita harus mempersiapkan ASI perah. Untuk itu lebih seringlah untuk merah ASI kita pada malam hari, karena produksi ASI ibu itu biasanya akan banyak terutama malam dan dini hari ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, khususnya ibu-ibu yang menyusui, saya sudah paparkan bagaimana tips yang aman untuk tetap menyusui kalau misalnya ibu memutuskan ikut berpuasa. Selamat berpuasa bagi orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara yang melaksanakannya. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan melakukan ibadah ini secara baik dan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita selama pandemi COVID-19 ini tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat, dadah.